Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita harus tahu tentang definisi Islam. Ada orang menyebutkan tentang Islam itu agama keselamatan, Islam agama kedamaian, Islam agama yang membawa kepada kemaslahatan. Ini semuanya benar. Tapi definisinya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Beliau memberikan definisi tentang agama Islam. Yang dikatakan Islam itu al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini definisi tentang Islam. Jadi Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kalau orang berserah diri tapi dia tidak bertauhid kepada Allah, nggak dikatakan Islam. Islam berserah diri secara totalitas kepada Allah dengan tauhid. Artinya dia wajib mentauhidkan Allah. Baik itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, wajib dia mentauhidkan Allah Taala. Jadi Islam itu menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Artinya dia harus menyerahkan diri kepada Allah dengan totalitas. Karena agama Islam agama taslim, agama penyerahan diri secara total kepada Allah Taala. Dan juga taslim kepada Rasulnya. Kita wajib untuk tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW. Taslim. Dan ini penting dalam kita beragama. Dan justru manusia itu dia bahagia, dia mendapatkan ridha Allah dan dia masuk surga dengan tunduk dan taatnya dia kepada Allah, taslim. Tapi yang pokok yang pertama tauhid dulu. Artinya kalau dia sebagai seorang muslim, maka dia wajib untuk menyerahkan diri dengan total kepada Allah dengan tauhid. Maka Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada kaum musyrikin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 162 dan 63, Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Maksudnya nusuk ini dzabhi, penyembelihanku. Artinya penyembelihan pada waktu ibadah haji atau umrah atau penyembelihan yang lainnya. Sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ini semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, enggak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintah. Wa ana awal muslimin, dan aku yang pertama Islam.
Di sini disuruh Rasul untuk menyebutkan kepada kaum musyrikin, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku karena Allah Rabbul Alamin. Maka kita harus totalitas mentauhidkan Allah. Semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita minta tolong hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah, kita bernadar karena Allah, dan semuanya bentuk ibadah kita tujukan hanya kepada Allah dan karena Allah Ta'ala. Ini namanya menyerahkan diri secara totalitas dengan tauhid. Jadi Islam itu agama tauhid. Makanya Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada Allah. Intinya ibadah tauhid. Nggak ada ibadah tanpa tauhid. Maka agama Islam agama tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk mensucikan Allah. Maka semua nabi-nabi dan semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam. Agama semua nabi, agama semua rasul, agama Islam. Agama semua nabi, agama semua rasul, semuanya agama Islam. Kemudian yang kedua, definisi Islam, wal inqil lahu bi ta'ah, wal inqiyad lahu bi ta'ah. Tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Ini harus taat kepada Allah. Kalau dia sebagai seorang muslim, seorang muslimah, tunjukkan dia ketaatan kepada Allah Ta'ala. Harus dia taslim. Apa yang Allah Rasulullah perintahkan, sami'na wa ata'na. Itu sifat seorang muslim, sifat seorang muslimah. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Taslim. Jadi Islam itu tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan, termasuk juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena taat kepada Rasulullah sama juga taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dan orang yang beriman, apabila diajak oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan perintah atau menjauhkan larangan, mereka ucapannya nggak ada yang lain kecuali sami'na wa ata'na. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk menghukumi dalam mereka, mereka berkata kami mendengar dan taat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi Islam itu agama ketaatan. Kalau dia sebagai seorang muslim, tunjukkan ketaatan. Sebagai laki-laki umpamanya dia sholat 5 waktu. Sebagai wanita dia sholat 5 waktu. Laki-laki menunjukkan ketaatannya dengan sholat 5 waktu di masjid. Syiar agama Islam, laki-laki diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sholat berjamaah di masjid. Tunjukkan ketaatan. Ini satu bentuk ketaatan dari ribuan ketaatan yang wajib dilaksanakan. Seorang muslimah juga demikian. Kalau dia sebagai muslimah, tunjukkan ketaatan kepada Allah. Pakai busana muslimah. Sebab kalau dia nggak pakai busana muslimah, nggak akan dikenal sebagai muslimah. Tunjukkan pakai busana muslimah yang sempurna, hijab yang syar'i. Boleh. Wanita itu artinya wanita wajib dia pakai jilbab. Seluruh tubuhnya lah aurat. Yang boleh terbuka hanya muka dan kedua telapak tangannya. Ini bentuk ketaatan dia. Dan masih banyak lagi ribuan ketaatan yang wajib dilaksanakan. Dia wajib untuk taat.
Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu harus berlepas diri dari kesyirikan. Kalau dia Islam, ya nggak boleh dia berbuat syirik. Kalau dia Islam, nggak boleh bergabung dengan orang berbuat syirik. Nggak boleh, dia harus berlepas diri dari kesyirikan. Dia wajib berlepas diri dari orang berbuat syirik. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari bapaknya, berlepas diri dari kaumnya yang mereka berbuat syirik kepada Allah Taala. Jadi kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Ini Islam. Nggak boleh campurkan antara tauhid dengan syirik, nggak boleh selama-lamanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita paham tentang definisi Islam ini dan kita mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.